Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan sirah dengan judul Surat kepada Kisra, Raja Persia, Surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, dan Surat kepada Najasyi, Raja Habasyah. Masih di buku ke-10 Muhammad Teladanku, mari kita simak kisahnya bersama-sama. Anak-anak, jika surat Rasulullah SAW dibaca dan diterima dengan hormat oleh orang Romawi, tidak demikian halnya dengan orang-orang Persia. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun, jika Tuhan menolak, dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Setelah membaca surat itu, Kisra merobek-robek surat Rasulullah SAW sambil berkata, seorang budak yang hina dina dari rakyatku pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa. Setelah mendengar apa yang dilakukan Kisra, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Setelah itu, Kisra menulis surat kepada Badhan, gubernurnya di Yaman. Isinya, utuslah 2 orang yang gagah perkasa untuk menemui orang dari Hijaz ini, maksudnya Rasulullah SAW. Dan setelah itu hendaklah mereka berdua membawanya untuk menemuiku. Ketika 2 orang suruhan itu tiba ke hadapan Rasulullah SAW, beliau menyuruh mereka menemuinya lagi besok. Ternyata pada saat yang sama Kisra dibunuh oleh Shiruyah, putranya sendiri. Terbuktilah sabda Rasulullah SAW bahwa kerajaan Kisra akan tercabik-cabik. Rasulullah SAW mengetahui hal ini dari wahyu dan meneruskannya kepada kedua utusan itu. Rasulullah SAW meminta kedua utusan itu pulang dan menyampaikan surat yang mengajak Badhan memeluk Islam. Penghujung surat berbunyi, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Shiruyah sendiri melarang Badhan menyerang Rasulullah SAW jika tidak ada perintah darinya. Hal-hal inilah yang membuat Badhan dan seluruh rakyat Yaman memeluk Islam. Selain kepada kedua kerajaan besar itu, Rasulullah SAW juga menulis surat kepada penguasa yang lain. Hatib bin Abi Balta'ah diperintahkan Rasulullah SAW menyampaikan surat beliau kepada Juraj bin Mata, penguasa Mesir dengan gelar Muqawqis. Surat beliau berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Muqawqis, Raja Qibti atau Mesir. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, Tuhan akan menanggung dosa penduduk Qibti. Surat Rasulullah SAW itu kemudian ditutup dengan ayat ke-64 surat Al-Imran seperti yang juga disampaikan kepada Heraklius. Hatib menambahkan,
kami mengajakmu kepada Islam yang Allah telah mencukupkannya dari agama lain. Sesungguhnya Nabi ini menyeru semua manusia, yang paling ditekan Quraisy, yang paling dimusuhi Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang Nasrani. Muqawqis dan rakyatnya adalah pemeluk Nasrani. Setiap nabi yang sudah mengenal suatu kaum, maka kaum itu adalah umatnya. Yang pasti mereka harus menaatinya. Tuhan termasuk orang yang sudah mengenal nabi ini. Muqawqis menjawab, memang aku telah memerhatikan agama nabi ini dan ku tahu bahwa dia tidak memerintahkan untuk menghindari agama Al-Masih, tidak pula seperti tukang sihir yang sesat atau dukun yang suka berdusta. Kulihat dia membawa tanda kenabian dengan mengeluarkan yang tersembunyi dan mengabarkan yang rahasia. Aku akan mempertimbangkannya. Kemudian Muqawqis menulis surat yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pemimpin Qibti. Kesejahteraan bagi Tuan. Amma ba'd. Saya telah membaca surat Tuan dan bisa memahami isinya serta apa yang Tuan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih tersisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Tuan. Dan kini, kukirimkan 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Qibti dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bagal agar dapat Tuan pergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuan. Nah anak-anak, 2 gadis itu adalah Maryah dan Sirin. Maryah kemudian menjadi istri Rasulullah SAW dan Sirin menikah dengan Hasan bin Thabit Al-Ansari. Selain itu, Rasulullah SAW juga menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah yang menerima kaum muslimin yang mengungsi ke negerinya. Amr bin Umayyah Ad-Damri menyampaikan surat Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, pemberi kesejahteraan, pemberi perlindungan, dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik, dan menjaga kehormatan diri. Lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya, dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Begitu Najasyi menerima surat Rasulullah SAW, ia langsung mengangkat surat itu dan meletakkannya di depan matanya. Dia turun dari singgasananya ke lantai, lalu masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib yang masih berada di sana bersama para pengungsi Muslim. Najasyi membalas surat Rasulullah SAW yang isinya mendoakan beliau, menyetujui bahwa Nabi Isa memang benar seorang utusan Allah yang lahir dari Bunda Maryam yang suci. Najasyi juga menyatakan bahwa ia memeluk Islam dan menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Anak-anak,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta Najasyi agar mengirim pulang Ja'far bin Abu Thalib dan rombongannya ke Madinah. Najasyi pun menyediakan 2 perahu. Turut pula dalam rombongan itu Amr bin Umayyah, sang pembawa surat. Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati atas kematiannya dan menyelenggarakan sholat gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim surat yang sama isinya kepada pengganti Najasyi. Namun, sejarah tidak mencatat apakah pengganti Najasyi juga memeluk Islam atau tidak. Nah anak-anak, itu tadi adalah sirah di pekan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan depan tentang kisah Perang Khaybar. Terima kasih karena telah menyimak kisah di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.